Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tahap model pengembangan ADI yang kelima, yaitu evaluate atau evaluasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Wasilatul Munirah, kemudian Adinda Nurfadila, selanjutnya ada Muhammad Wahyudin Nurramanul, dan Qurrata Ayun Saubi Rahman. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pada gambar tersebut. Seperti yang kalian lihat, gambar tersebut merupakan gambar jajanan tradisional Indonesia, yaitu klepon. Klepon itu merupakan jajanan tradisional yang umumnya terbuat dari tepung ketan putih yang dibentuk seperti bola-bola kecil dengan isi gula merah dan juga ditaburi dengan parutan kelapa. Nah, sekarang coba kalian amati dan juga kalian bandingkan antara gambar klepon yang sebelah kiri dan juga gambar klepon yang sebelah kanan. Di situ terlihat gambar klepon yang sebelah kiri itu gambar klepon yang memiliki satu warna atau warna yang pada umumnya berwarna hijau. Sedangkan gambar klepon yang sebelah kanan itu dibuat lebih banyak warna atau full color. Sehingga di sini bisa dibandingkan bahwa gambar yang sebelah kanan itu lebih menarik dibandingkan dengan gambar yang sebelah kiri, karena gambar yang sebelah kanan itu memiliki banyak varian warna atau varian rasa. Nah, sekarang jika kita korelasikan dengan pembahasan kita, yaitu tahapan ADI yang kelima atau evaluasi atau penilaian. Di sini jika kita menilai sebagai konsumen, kita melihat ketertarikan kita akan membeli jajanan klepon. Di sini pastinya kita akan memilih yang sebelah kanan karena lebih menarik, lebih banyak varian rasa. Nah, sehingga sebagai penjual kita harus bisa melihat dari sudut pandang si konsumen, harus bisa memenuhi kebutuhan pasar atau kebutuhan dari konsumen. Nah, untuk mencapai tujuannya mungkin agar dagangannya itu bisa laris atau banyak yang beli, maka si penjual itu harus bisa menilai dari sudut pandang konsumen, itu mereka lebih tertarik pada yang seperti apa gitu. Seperti yang telah kita pelajari bahwa model penelitian pengembangan ADI itu merupakan model yang melibatkan tahap-tahap pengembangan dengan 5 langkah atau fase pengembangan, meliputi yang pertama ada analyze, yang kedua ada design, yang kedua ada design, yang ketiga ada develop, yang keempat ada implementation, dan yang kelima ada evaluate atau evaluation. Nah, untuk tahapan yang kelima ini merupakan tahap evaluate atau evaluation. Evaluate the quality of learning, research, and how well they accomplish instructional goals. Jadi evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kualitas sumber belajar dan juga seberapa baik mereka bisa mencapai tujuan instruksionalnya. Evaluate ini ada dua, yang pertama ada formative evaluation dan yang kedua ada summative evaluation. Yang pertama formative evaluation atau evaluasi formatif. Formative evaluation is conducted prior to implementation in order to determine whether the quality of learning research satisfied the standards established in the design phase. Jadi evaluasi formatif ini dilakukan sebelum implementasi untuk menentukan apakah kualitas sumber belajar memenuhi standar yang ditetapkan pada tahap desain atau tidak.
Evaluasi yang kedua yaitu ada summative evaluation atau evaluasi sumatif. Summative evaluation is conducted after implementation, generally at 3 levels. Jadi evaluasi sumatif dilakukan setelah tahap implementasi. Umumnya evaluasi sumatif ini ada 3 tingkatan atau 3 level. Level pertama yaitu ada perception atau persepsi. Persepsi ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta atau partisipan. Selanjutnya untuk tingkatan kedua atau level kedua ada level learning atau level pembelajaran. Ini digunakan untuk mengukur perolehan pengetahuan atau pengetahuan apa yang didapat dan juga keterampilan apa yang diperoleh. Untuk tahap atau tingkatan yang ketiga atau level yang ketiga ada performance atau kinerja. Di sini untuk mengukur transfer pengetahuan dan keterampilan yang baru diperoleh ke lingkungan kerja yang sebenarnya. Evaluate atau dalam bahasa Indonesianya disebut penilaian. Penilaian digunakan untuk mengevaluasi kualitas sumber belajar dan mengevaluasi pencapaian tujuan instruksional. Ini dalam konteks media pembelajaran. Penilaian tidaklah sekedar dilakukan untuk melengkapi proses pengembangan, namun terdapat hal-hal penting yang ada dalam penilaian, yaitu salah satunya keberhasilan setelah pembelajaran. Digunakan penilaian untuk mengukur apakah media pembelajaran tersebut sudah berhasil diterapkan dalam pembelajaran atau belum. Kemudian menghargai kemampuan siswa. Ketika mengembangkan suatu media pembelajaran, bukan hanya pengembang saja yang berpartisipasi dalam pengembangan, namun subjek yaitu siswa sendiri memiliki peran penting dalam keberhasilan media tersebut, sehingga penting untuk menghargai kemampuan dari siswa. Kemudian yaitu keputusan pembelajaran berikutnya, yaitu suatu langkah yang akan diambil ketika penggunaan media pembelajaran sudah berhasil dilakukan, dan pada pertemuan selanjutnya apakah akan menggunakan media pembelajaran tersebut atau tidak menggunakannya, atau bahkan ganti materi pada pertemuan selanjutnya. Terdapat fungsi penilaian. Yang pertama adalah fungsi selektif. Fungsi selektif ini digunakan untuk mendeteksi apakah siswa yang kita gunakan sebagai subjek cocok terhadap media pembelajaran yang kita telah kembangkan. Kemudian fungsi diagnostik, yaitu mendeteksi kelebihan atau kekurangan siswa. Dan ketika penilaian dilakukan pada suatu media tersebut dapat mendeteksi apakah terdapat kelebihan ketika siswa menggunakan media tersebut, atau terdapat kekurangan yang terjadi ketika siswa menerapkan media tersebut. Yang ketiga adalah fungsi penempatan siswa. Fungsi penempatan siswa yaitu menempatkan siswa berada pada posisi mana ketika media pembelajaran tersebut dilakukan. Yang terakhir adalah fungsi ketercapaian, yaitu ketika media sudah berhasil untuk mencapai suatu tujuan dari materi yang diajarkan. Saya akan melanjutkan pembahasan pada formative evaluation. Formative evaluation adalah suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu produk atau program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali. Formative evaluation ini dilakukan sebelum implementasi atau tahap desain untuk mengetahui kualitas media terkait standar yang ditetapkan. Yang kedua yaitu summative evaluation. Summative evaluation adalah evaluasi yang dilakukan untuk melihat hasil keseluruhan dari suatu program yang
telah selesai dilaksanakan. Summative evaluation ini dilakukan setelah implementasi, umumnya pada 3 level. Level 1 yaitu persepsi untuk mengukur tingkat kepuasan peserta. Level 2 untuk pembelajaran mengukur perolehan pengetahuan dan keterampilan. Level 3 yaitu kinerja mengukur transfer pengetahuan dan keterampilan yang baru diperoleh ke lingkungan kerja sebenarnya. Selanjutnya yakni tahap evaluasi sumatif. Pada tahap evaluasi sumatif terdapat 3 level. Level yang pertama yakni level kepuasan. Pada level kepuasan bisa diukur menggunakan anket dan wawancara. Level yang kedua yakni pengetahuan atau keterampilan. Pada level pengetahuan atau keterampilan bisa diukur menggunakan tes. Level yang ketiga yakni pengetahuan atau keterampilan. Pada level ini bisa diukur menggunakan pembelajaran rutin dan tes. Selanjutnya yakni tahap evaluasi. Pada proses pengembangan ADI, tahap evaluasi, ketika ada evaluasi maka bisa kembali pada tahap develop. Namun, jika tidak ada evaluasi maka bisa lanjut ke tahap implementasi. Itu tadi penjelasan mengenai tahap pengembangan ADI. Terima kasih.